Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, anak perempuan saya berumur 24 tahun. Dia bingung dengan masa depan antara karir atau nikah. Dia berpikir kalau nikah ada rasa takut tidak bisa berkarir karena takut tidak dapat izin dari suami. Saya mohon pencerahannya. Ya, tentu saja ini mah diobrolkannya harus dengan calon suami gitu. Ya. Jadi kalau yang begini mah dibicarakan dengan calon suami. Kalau misalnya anak ibu senang berkarir ya gitu. Kemudian kata suaminya, ya calon suaminya bilang, kamu pokoknya udah di rumah aja. Nah berarti kan ada ketidakcocokan. Ya, nggak jadi. Ya, cari lagi gitu. Ada jamaah pengajian. Beliau tuh dokter. Dia tuh dokter gitu. Udah spesialis. Dia konsul, Pak. Saya tuh sayang ya, saya kan udah sekolah capek-capek. Saya udah spesialis juga. Terus saya jadi takut menikah, Pak. Kenapa, Dok? Saya bilang, ya takut suami saya nggak ngizinin. Ya Anda bicarakan lah. Bicarakan, komitmen. Saya udah 3 orang ketemu calon suami. Tapi selalu bilang gini, ya nanti kamu kan harus tetap ya, walaupun kamu dokter, balik lagi ke rumah karena kewajiban kamu mah di rumah. Saya mundur, Pak. Nah, apakah sampai kapan begini? Ya sampai saya bilang Allah mempertemukan Anda dengan jodoh yang bisa paham tentang Anda gitu. Nah gitu loh. Jadi memang ini mah persoalannya lebih kepada ngobrol dengan calon suami. Makanya kalau mau nikah itu kudu banyak diskusi apa yang akan dikerjakan. Saya dan tim sedang menyiapkan pelatihan pranikah untuk memberikan wawasan pada adik-adik yang akan nikah. Nanti saya umumkan kapan-kapan ya. Karena tidak ngasal. Ada psikolog nantinya, ada ahli manajemen keuangan gitu. Ada sisi agama. Jadi nikah itu bukan persoalan agama semata. Tapi ada aspek lain. Yaitu apa? Masalah komunikasi, masalah manajemen keuangan, ya gitu. Nah ini untuk adik-adik yang akan nikah, Anda kudu paham bukan sekedar nikah eta hukum agama. Bukan sekedar bicara mawadah rohmah sakinah. Tapi gimana mawadah rohmah sakinah itu harus dijalani. Bahkan hal yang sederhana adalah gimana manajemen rumah tangga nanti. Apakah setelah nikah mau bareng sama orang tua? Itu kudu dibahas sebelum nikah. Sepakati. Jangan udah nikah jadi cekcok. Ya, bis suaminya bilang udahlah sama mama we. Gitu. Sementara istrinya kan 24 jam sama mertuanya. Belum tentu cocok juga. Nah, sebelum itu kudu dijelaskan. Ya, tunggu saja waktunya. Nanti saya akan infokan persiapan untuk adik-adik atau mungkin untuk keluarga muda. Ya. Gimana manajemen rumah tangga. Karena mawadah rohmah sakinah itu butuh ilmu. Bukan doakan ya gitu loh. Seringkali doakan ya rumah tangga saya mawadah rohmah sakinah. Doa itu hanya unsur kecil yang membingkai semua ikhtiar. Jadi gini, doa itu penting. Dia bingkai. Apa yang ada di dalam bingkai itu? Komunikasi, manajemen keuangan, kesepakatan mendidik anak, kesepakatan setelah nikah apakah ngontrak atau sama orang tua. Itu kudu dibahas sebelumnya. Ya, gitu loh. Ya, oke. Saya pikir ini pertanyaan gini banyak. Termasuk kalau berkarir gimana gitu loh. Ada karir yang bisa dipindahkan ke rumah. Tapi ada karir yang tidak bisa dipindahkan ke rumah. Benar gak sih? Ya. Nah ini suami juga harus paham bahwa
kalau mencerabut istri dari kerja langsung 24 hours di rumah, itu akan terjadi kondisi psikis yang dahsyat itu untuk istri. Kebayang gak Anda sebelum nikah udah 10 tahun kerja, tiba-tiba dicabut dari pekerjaan, diam di rumah. Di rumah teh nggak ada kegiatan. Apa coba? Kasihan kan istri kita. Nah, kecuali kalau memang terbiasa sudah di rumah, kita nikahi, lalu dia tetap di rumah, ya mungkin tidak beban. Beda-beda. Jadi jangan, laki-laki jangan suka menyederhanakan masalah. Begitu nikah, cabut, jangan kerja. Ya jangan gitu dong, ngobrol dulu, diskusi dulu, ya kan gitu. Apa keinginan istri kita gitu, apa yang nyaman bagi dia. Banyak orang yang tadinya kerja kemudian di rumah dan dia merasa nyaman di rumah. Nah, kenapa suaminya yang tidak ngasal nyabut dari pekerjaan tapi ada diskusi. Makanya ruh dari rumah tangga mah komunikasi, ruhnya. Makanya Quran mengatakan wasyawirhum fil amr, obrolkan, musyawarahkan. Ya. Menyekolahin anak, musyawarahkan. Ya, gitu. Mau beli apa yang kira-kira mahal dan akan cukup mempengaruhi cash flow, biaya rumah tangga, bicarakan. Gitu. Bicarakan. Ada orang yang malas bicara juga, ngomong juga gitu-gitu aja. Nah, bahaya. Ini jadi bom waktu. Makanya jangan heran ada yang udah rumah tangga 30 tahun terus cerai. Kenapa coba? Ini breakdown in communication. Gagal dalam komunikasi, tidak pernah dimusyawarahkan, berjalan begitu saja. Padahal itu jadi bom waktu. Meledak justru ketika sudah punya cucu, ya, gitu.